Kembali saudara di Sapa Indonesia Malam, saya akan langsung, karena sesi terakhir saya akan bertanya langsung kepada Mbak Eni. Mbak Eni, kalau sudah ada perpunya, bahkan sudah ada PP, ini masyarakat mungkin bingung juga, ada PP dan ada Perpu. PP tentang kedaruratan kesehatan, sementara Perpu terkait dengan kebijakan keuangan negara dan APBN. sektor keuangan. Betul, tapi saya nggak akan membahas itu karena terlalu jelimet nanti. Saya akan tanyakan, kalau seandainya sudah ada dasar hukumnya, akan dibagikan sembako kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kepada PKH dan lain sebagainya. Bisakah kemudian itu dilakukan dipercepat? Katakanlah saya katakan besok akan dibagi. Sangat bisa. Dari payung hukum maupun operasional. Sangat bisa. Anda bisa gambarkan? Sangat bisa karena pemerintah kemarin mengacu ke undang-undang karantina kesehatan. Di dalam karantina kesehatan sudah jelas hak dan kewajiban di pasal 8 dan juga bagaimana mekanismenya, sumber pendanaannya juga ada gitu. Nah, dan pemerintah sendiri sudah mempunyai skema. Selama ini sebelum ada corona pun sudah punya yang namanya untuk sosial gitu kan, untuk apa namanya social safety net gitu. Nah, kalau untuk minta persetujuan DPR itu Perpu. Perpu itu memang yang 401 triliun itu keseluruhan. Tapi untuk social safety net ini kan pola yang ada saja, ini kan bisa dilakukan. Lewat Kemensos gitu kan. Waktu itu misalnya. Waktu Kemensos. Jadi PKH, kartu sembako dan sebagainya itu kan sudah ada. Pemerintah sudah punya datanya, tinggal kemudian dibagikan. Data memang yang selama ini kan hanya untuk yang penduduk miskin. Nah, untuk penanggulangan corona ini memang ada ada perluasan. Oke, lebih banyak. Lebih banyak. Nah, perluasan ini kan juga tinggal bikin kriteria. Dan kriteria itu sudah ada juga panduannya itu di undang-undang. Siapa yang harus mendapatkan itu. Tapi gitu bayangan kan? saya begini, tentu tidak semudah itu yang kemudian disampaikan oleh Mbak Eni. Pembagian bantuan langsung tunai, BLT saja yang daftarnya sudah ada. Betul. Luar biasa. Betul. Sulit. Bahkan ada kericuan di A, B, C. Bagaimana Mbak Eni menjawab ini? Betul. Jadi memang yang dibutuhkan itu kan bagaimana formulasinya, bagaimana skemanya gitu kan. Nah, ini asal ada koordinasi, ini kan masing-masing sudah ada, apalagi sekarang sudah dibentuk gugus tugas, itu yang mengkoordinasikan. Jadi tinggal siapa yang diadres, diberikan kewenangan dan diberikan penugasan oleh undang-undang itu, itulah yang tinggal dikoordinasikan. Nah, sehingga nanti saya berikan kesempatan Bung Aceh. Nah, sehingga ini sebenarnya yang membingungkan masyarakat ini kan sebenarnya di undang-undangnya itu kewajiban. Tetapi ketika di dalam PP, ya PP 21 itu menjadi pasal 4-nya pembatasan ini memperhatikan. Nah, kalau memperhatikan ini seolah-olah di mana tanggap daruratnya. Jadi kan logika sederhana ya Pak Aceh ya. Ketika pemerintah menetapkan bahwa ini kondisi darurat, mestinya kan ada penanggulangan yang namanya tanggap darurat. Dan tanggap darurat kan harus segera. Iya, harus segera meskipun penyalurannya saya juga agak belum terbayang juga. Karena kalau ada daftarnya mungkin lebih gampang. Tapi ini ada perluasan, Anda katakan tadi. Lebih banyak, berapa lebih banyaknya siapa yang kemudian akan mendapatkan, tentu itu menjadi pertanyaan. Nanti saya berikan kesempatan, saya ke Bung Aceh. Bung Aceh, apa yang kemudian Anda bayangkan di sini? Tadi saya tanyakan kepada Mbak Eni, bahwa bisakah kemudian, ini sudah diumumkan oleh Presiden 400 triliun. Di antaranya ada buat sembako kepada masyarakat di bawah dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena COVID-19 ini. Bisakah kemudian ketika sembako dibagikan secepatnya, besok misalnya? Itu dalam skema distribusi dari program PKH dan BPNT selama ini. Sebetulnya Bung Aiman sudah tidak lagi menggunakan metode seperti BLT dulu ya, tetapi sudah dilakukan dengan cara cash transfer, yaitu melalui bank-bank himbara. Jadi sebetulnya kalau uangnya sudah ada itu tinggal di cash transfer. Jadi itu yang sudah terdaftar, tapi kan ada perluasan. Nah, semuanya kemudian. Itulah yang menjadi tantangan kita sebetulnya adalah sekarang ini memang proses pendataan data kesejahteraan sosial yang kita miliki ya itu memang perlu pemutakhiran secara terus-menerus. Nah, disinilah peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi menentukan siapa kelompok penerima manfaat yang memang tepat untuk mendapatkan program tersebut. Sebetulnya ada satu program lagi yang menurut saya memang perlu mendapatkan pemantauan lebih serius, yaitu soal kartu prakerja ya. Nah, kartu prakerja ini sebetulnya adalah program baru. Dan saya kira ini juga program yang cukup baik untuk pertama tentu bagi pekerja di sektor informal. Yang kedua bagi pekerja harian yang selama ini memang
mereka kalau tidak keluar rumah nggak makan. Oke, Kan, Bung Aceh karena waktu sudah habis, saya ingin tanya terakhir saja. Apa yang ada di bayangan Bung Aceh dalam pembagian nanti, operasionalnya? Tentu tidak langsung, artinya mengantri, kemudian memberikan, tapi lewat apa? Boleh. Sementara mereka ada yang belum terdaftar karena ada perluasan. Karena itu maka penting sekali untuk pemutarian data secepatnya, ya untuk perluasan ya, secepatnya, dan mereka harus didaftarkan ke perbankan. Dan setelah itu mereka harus ditransfer. Dan saya kira metode jadi mereka harus punya akses ke bank. Tentu. Orang rakyat miskin, ya mohon maaf, orang yang berpenghasilan rendah 10% ke bawah saja yang mendapatkan program PKH, mereka sudah punya akses terhadap perbankan. Baik, jadi jangan dibayangkan sekali lagi akan ada antrian misalnya pemberian uang oleh kelurahan dan lain sebagainya, tidak ada. Lalu nanti akan dilakukan lewat akses perbankan. Betul. Jadi disalurkan lewat tidak harus sebenarnya. Yang sudah terdaftar tidak masalah, namun kemudian perluasannya harus pemerintah daerah bekerja lebih cepat. Betul. Untuk kemudian bisa memberikan kepada mereka secara tepat. Meskipun juga nanti pasti ada permasalahan. Kenapa saya tidak dapat? Kenapa kemudian yang katakanlah yang dianggap lebih mampu dapat? Itu akan terjadi seperti itu. Peran pemerintah desa juga dilibatkan, pemerintah kecamatan juga dilibatkan, RT RW untuk kembali mendata pemutaran data yang dikembalikan kepada sebenarnya asal data kriterianya jelas terintegrasi. Baik. Dan ini semua harus segera dilakukan mulai hari ini dan kemudian untuk segera dilakukan dalam pemberiannya nanti. Tentu kita menunggu nanti dan kita juga akan kawal terus, termasuk juga anggota DPR Wakil Ketua Komisi 8 Bung Aceh Hasan Sazili, Mbak Eni dari Direktur Eksekutif Indef. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.